Selamat datang Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Bertemu lagi di ulasan khotbah, terkhususnya epistel untuk Minggu 15 Februari 2026. Ibu Bapak serta saudara-saudariku yang terkasih, untuk pertemuan kita kali ini, kita kedatangan narasumber, seorang hamba Tuhan yang masih muda, penuh dengan sukacita dan semangat. Mari kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat datang Amang Pendeta. Terima kasih, Amang Pendeta Situmorang. Iya, Amang Pendeta, sebelum kita memulai ulasan epistel ini, ada baiknya supaya jemaat kita mengenal. Kami persilakan untuk Amang Pendeta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Amang Pendeta. Ya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, kami Pendeta Manatar David GB Nebaho. Saat ini melayani di tengah-tengah jemaat HKBP Pergamos, Resort Batu Haji Lama, Distrik 20, Kepulauan Riau. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Pendeta Situmorang. Terima kasih Amang Pendeta. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami, terlebih gerejamu HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, yang selalu dengan setia menyapa umat Tuhan melalui penyampaian firman. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu 15 Februari 2026. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan memberi hikmat kepada hamba-Mu agar kami dapat menerimanya dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudariku yang terkasih, Kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 44 sampai 51. Inilah yang menjadi epistel untuk Minggu Estomihi di 15 Februari 2026. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku, engkau memelihara aku sebagai pemimpin bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku, begitu telinga mereka mendengar, mereka taat kepada aku. Orang-orang asing kecut hati dan keluar dari kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah gunung batu penyelamatku. Dialah Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang membebaskan aku dari musuh-musuhku. Engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau melepaskan aku dari orang yang melakukan kekerasan. Sebab itu, aku hendak bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu. Dan Ia mengaruniakan kemenangan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan keturunan untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita dengarkan pemaparan firman Tuhan melalui Amang Pendeta Nebaho. Silakan Amang. Ya, terima kasih Amang Pendeta Situmorang. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca perikop firman Tuhan yang menyapa kita, terlebih lagi jika kita membaca secara utuh kitab 2 Samuel, maka kita dapat melihat dua bagian besar yang terdiri dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-10 dan juga pasal yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-20. Dari dua bagian ini kita dapat melihat bagaimana di pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-10 kita dapat membaca Tuhan yang berkenan atas Daud, Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Raja Daud dalam setiap pertempuran dan peperangannya, dan Tuhan yang menjaga, melindungi, dan senantiasa bersama dengan Raja Daud. Hal ini sangat kontras ketika kita membaca dari pasal yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-20, di mana diawali dengan persoalan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga daripada Raja Daud. Dan demikian juga yang terjadi di tengah-tengah keluarganya ketika Absalom memberontak
Dan Absalom sebagai anak daripada Raja Daud menunjukkan ketidaktaatannya. Demikian juga dengan persoalan di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud. Dari dua bagian besar itu kita dapat melihat bagaimana Daud di dalam posisi yang tidak berbicara tentang mengandalkan kekuatannya saja. Namun ketika kita sampai kepada perikop kita, terlebih di pasal 22 yang menjadi perikop firman Tuhan dari ayat 40 4 sampai dengan 51, kita dapat menyaksikan bagaimana kehadiran Tuhan membawa kemenangan kepada Raja Daud. Tuhan yang sama itu juga adalah Tuhan yang benar-benar menyertai Raja Daud yang dia pilih, yang dia tetapkan melalui Samuel hambanya, dan Raja Daud adalah raja yang diurapi oleh Allah melalui hambanya Samuel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop firman Tuhan yang menyapa kita, ini berbicara tentang Raja Daud menaikkan nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Apa yang melandasi Raja Daud menaikkan nyanyian syukurnya kepada Tuhan? Jika kita membaca secara utuh, terlebih di pasal 22, kita dapat melihat begitu banyak dinamika yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan Raja Daud. Dia diperkenankan Tuhan memimpin Israel selama 40 tahun. Dan dia diperkenankan oleh Tuhan untuk membawa kebaikan di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam perjalanan kehidupan Raja Daud, kita dapat menyaksikan bagaimana Tuhan benar-benar hadir dan Tuhan benar-benar berkenan atas Raja Daud. Saya mengutip Amang Pendeta dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, bagaimana Tuhan yang berkenan dan memberkati Daud dalam setiap perjalanannya. Saya izin membaca, Amang Pendeta. Silakan Amang. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendukung, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dari ayat ini kita melihat bagaimana jaminan kemenangan itu datang daripada Allah. Ketika Daud berperang dan ketika Daud memiliki persoalan, kita melihat bukan kekuatannya yang dia tujukan, bukan kebolehannya. Bangsa-bangsa lain melihat bukan kepada kekuatan bala tentara Daud, bukan kebolehan para panglima perangnya, bukan karena sosok pribadi Daud. Namun bangsa-bangsa lain menjadi gemetar ketika mereka melihat ada Allah yang begitu berkuasa, ada Allah yang begitu kuat, yang senantiasa setia, menyertai, memberkati, melindungi, dan senantiasa berkenan atas Daud hambanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari perikop firman Tuhan, kita bisa belajar bagaimana Daud mengajak kita untuk menaikkan nyanyian, pujian, dan penyembahan kita. Mengapa? Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam perikop kita, 2 Samuel, pasal 22, ayat 49, demikian firman Tuhan. Dan aku yang telah membebaskan daripada musuhku, dan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Ayat 50, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Dari perikop ini kita jelas melihat bagaimana Daud menyadari apa yang dia peroleh, apa yang ada padanya itu bukan hasil daripada upayanya, namun jelas Allah lah yang setia, yang memiliki kuasa dan memampukan Daud untuk memenangkan setiap pergumulan dalam kehidupannya. Mungkin itu dulu secara singkat pengantar dari saya, Amang Pendeta. Kembali kepada Amang Pendeta semua orang. Terima kasih Amang Pendeta. Ibu bapak serta saudara-saudariku, ada 3 hal penting yang harus kita catat dari yang disampaikan Amang Pendeta Naibaho. Ternyata
Ini bukan tentang kekuatan Daud, ini bukan strategi perang Daud, tetapi ini adalah karya Tuhan yang besar menyelamatkan Daud di tengah-tengah perperangan. Yang kedua, Tuhan mengizinkan Daud untuk memerintah melalui kuasa Allah di tengah-tengah bangsanya. Dan yang ketiga, mari kita lihat Daud melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah dasarnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Luar biasa tadi ibu bapak serta saudara-saudariku, dari konteks dan latar belakang teks ini kita dihantar untuk melihat bagaimana 2 Samuel 22 ini menjadi perenungan bagi kita. Amang pendeta, itu tadi begitu panjang latar belakangnya. Tapi supaya ini mendaras kepada kami dan jemaat yang menonton, kami mau meminta kontekstual daripada teks ini, terlebih di tengah-tengah keluarga. Apalagi HKBP di tahun 2026 ini sedang melakukan dan menetapkan orientasi pelayanannya, pengajaran iman di tengah keluarga. Apakah boleh Amang Pendeta membagi kepada kami? Itu kan tadi keluarga Daud. Bagaimana keluarga Kristen sekarang? Bagaimana keluarga jemaat HKBP sekarang? Amang Pendeta, kiranya kami boleh belajar dari 2 Samuel 22 ayat 44 sampai 51. Silakan Amang Pendeta. Ya, baik, terima kasih Amang Pendeta Situmorang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap berangkat dari teks 2 Samuel pasal 22 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-51. Apa yang menjadi dasar daripada Daud untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah. Dan kita telah mendengarkan tadi bagaimana Daud menyaksikan banyak kebaikan Allah itu dia terima. Bagaimana Daud menyaksikan juga perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah yang menyertai dia sepanjang perjalanan kehidupannya. Daud di dalam perikop kita seolah-olah dia mengingat, dia mengenang, dan dia menyaksikan apa yang telah dia jalani di dalam masa kehidupannya, bagaimana Allah itu setia bersama-sama dengan dia. Dan hal yang sama juga itu bisa kita rasakan di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita secara pribadi dapat menyaksikan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima di perjalanan kehidupan kita. Bagaimana dalam lembaga terkecil, yakni keluarga, kita dipastikan oleh Tuhan untuk terus berproses menjalani kehidupan ini. Kita diajak untuk melihat, untuk merasakan, dan juga menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lantas itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menaikkan nyanyian syukur kita. Kembali lagi bukan berbicara tentang personal, bukan berbicara tentang kebolehan seseorang, namun dari lembaga terkecil, yakni keluarga yang Tuhan izinkan untuk kita jalani, maka di situ kita dapat melihat Tuhan yang memiliki kuasa itu adalah Tuhan yang sama juga, yang setia menyertai dan memberkati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, HKBP melalui orientasi tahun pelayanan di tahun 2026 ini, yakni pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Setiap keluarga terpanggil untuk memiliki tanggung jawab yang sama. Sebagai orang tua, bapak dan ibu memiliki peran yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Mari kita pastikan setiap orang tua benar-benar menjadi teladan bagi anak-anaknya. Setiap orang tua, mari kita pastikan dapat memberi yang terbaik. Dan setiap orang tua tidak serta-merta menyatakan, boleh karena kebolehan kami, oleh karena usaha kami, namun setiap orang tua juga turut menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan itu hadir dan nyata di tengah-tengah keluarga kita. Tanggung jawab sebagai orang tua memberikan pengajaran iman di tengah-tengah keluarga tidak kita alihkan kepada yang lain. Namun bagaimana setiap orang tua boleh saling bekerja sama dan bahkan memiliki perbincangan khusus apa yang akan kita perbuat untuk anak-anak kita, dan memastikan bahwasanya landasan dari itu semua tetap berpijak kepada firman Tuhan yang terus mencerahkan kita, yang terus membimbing kita, dan terus memberikan pengertian kepada kita, sehingga pengajaran iman di tengah-tengah keluarga dapat berlangsung dengan baik, dan anak-anak juga dapat dibentuk dan berproses menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak
yang benar-benar memahami apa makna dan maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang siap dibentuk dan berproses menjadi pengikut Kristus yang setia. Mungkin itu tambahannya, Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Sepertinya semangat sekali Amang Pendeta ini. Kita minum dulu bentar Amang Pendeta. Karena sudah 2 termin. Kita minum dulu sebentar. Ya, terima kasih, Amang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari kontekstual yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, ada 2 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, ternyata setia dan ketaatan keluarga itu melihat perbuatan Allah, itulah yang menjadi dasar kita memuji Tuhan. Kata kuncinya, memuji Tuhan atas perbuatan baik Allah. Dan keluarga pasti melihat dan menerima setiap perbuatan Allah. Yang kedua, ternyata tadi Amang Pendeta mengingatkan kembali kompleksitas persoalan Daud. Ternyata Daud tidak baik-baik saja hidupnya. Ada pergumulan, ada persoalan. Ternyata tidak ada pergumulan yang dapat menggagalkan pujian kita kepada Allah. Sebagaimanapun kesulitan keluarga. Begitu Amang Pendeta? Tepat sekali. Dan yang terakhir tadi, keluarga menjadi sekolah iman. Anak, orang tua menjalankan perannya agar iman dapat bertumbuh dengan baik. Luar biasa Amang Pendeta. Terima kasih untuk 2 termin ini. Sebelum kita mengakhiri ulasan epistel ini, kami juga mau meminta Amang Pendeta dengan tegas memberikan pernyataan closing statement untuk 2 Samuel 22 ayat 44 sampai 51 ini Amang Pendeta. Silakan Amang. Ya. Yang pertama, Amang Pendeta Situmorang dan Bapak Ibu yang terkasih, biarlah pujian dan sembah itu kembali kepada Allah. Sebab dialah yang layak menerima pujian dan sembah. Bukan kita secara pribadi, bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun Dia yang empunya segala, maka kembalilah pujian dan penyembahan kita itu hanya kepada Allah. Yang kedua, bergumul bersama Allah jauh lebih menyenangkan daripada bergumul di dalam kesendirian. Ketika kita memperoleh atau memiliki masalah, maka yakinilah hal ini, bersama dengan Allah kita akan tetap kuat dan bisa melangkah. Bergumul bersama Allah jauh lebih menyenangkan daripada bergumul di dalam kesendirian. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, Amang Pendeta Situmorang, sebanyak apapun persoalan yang kita hadapi, kita yakin solusi itu akan diberikan oleh Allah. Dan setiap pribadi yang boleh memenangkan pergumulannya, dialah menjadi pribadi yang setia berdiri, berlari untuk terus setia berada di dalam jalan kebenaran Allah. Pujian dan penyembahan kembali hanya kepada Dia yang layak untuk menerima, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Lengkap sudah Bapak Ibu serta saudara-saudariku ulasan epistel untuk Minggu 15 Februari ini. Maka bergumul dengan Allah jauh lebih baik dibandingkan bergumul dengan kesendirian. Dan yang pasti orang yang menang adalah orang yang sudah menaikkan pujian kepada Tuhan kita. Amang Pendeta, supaya lengkap semua pertemuan kita ini, kami minta Amang Pendeta untuk menutup podcast ini dengan doa. Silakan Amang Pendeta. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ruang gerak dan aktivitas kami. Kami serahkan tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang menyertai, melindungi, menjagai kami. Demikian juga dengan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jemaat Tuhan yang mendengarkan podcast ini. Tuhanlah senantiasa memelihara kehidupan mereka, menambahkan sukacita, dan memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan dan pendengar daripada podcast ini. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, banyak hal yang menjadi kerinduan hati kami. Namun satu hal yang pasti, Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kami. Maka jadilah Tuhan di dalam hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa untuk dosa pelanggaran kami perbuat, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
Terima kasih Amang Pendeta. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ulasan epistel untuk Minggu Estomihi 15 Februari 2026. Kiranya kita dalam sukacita dan selalu menjaga kesehatan kita, dan kiranya ada waktu kita bisa bertemu lagi di ruang dan tempat yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.